Saya Alda Tridianda akan menjelaskan mengenai karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama ada organisasi dan informasi akuntansi. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organ yang berarti alat. Dalam pengertian umum, organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Ada 4 karakteristik dari tipe organisasi. Yang pertama, for-profit organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, sehingga bisa dinikmati oleh pemilik. Yang kedua, ada quasi-profit organization, yaitu tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik. Yang ketiga ada quasi non-profit organization. Tujuan organisasi ini adalah untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan tujuan melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Yang keempat ada pure non-profit organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti akuntansi sektor publik. Selanjutnya, definisi dan karakteristik sektor publik. Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayarkan melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Selanjutnya ada karakteristik dari organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu tujuan organisasinya adalah non-profit motive. Yang kedua, sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu publik dan parlemen, DPR atau DPRD. Yang keempat, struktur organisasinya birokratis, kaku, dan hierarkis. Karakteristik anggaran terbuka untuk publik, sistem informasinya yaitu cost accounting. Dan yang ke-7 kriteria keberhasilannya yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Dan kecenderungan sifatnya yaitu organisasi politis, dasar operasionalnya yaitu di luar mekanisme pasar. Peranan akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memainkan peranan yang vital dalam perekonomian negara, pemerintahan pusat maupun daerah yang cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai keran ekonomi yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik di sektor lain. Organisasi publik dapat berfokus pada peningkatan pelayanan yang berjangka panjang. Dengan kata lain, dampak pelayanan terhadap kualitas kehidupan generasi berikut menjadi sangat diperhatikan, seperti penyediaan infrastruktur. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat menjadi isu utama dari strategi belanja publik di organisasi sektor publik. Dan yang D ada ruang lingkup akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup berbagai bidang utama. Yang pertama, seperti akuntansi pemerintahan pusat. Yang kedua, akuntansi pemerintahan yang daerah. Yang ketiga, akuntansi partai politik. Yang keempat, akuntansi LSM. Yang kelima, akuntansi yayasan. Yang keenam, ada akuntansi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi. Yang ketujuh ada akuntansi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Dan yang kedelapan ada akuntansi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, wihara,
Singapura, dan lainnya. Lingkup organisasi sektor publik. Pengertian dan karakteristik organisasi sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dapat dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebih, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Sedangkan dalam arti luas, frase sektor publik diartikan sebagai metode manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasi sebagai pungutan oleh negara. Yang kedua ada sejarah perkembangan organisasi sektor publik dari sudut akuntansi. Sebenarnya, sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya yaitu Framework Camp 1989 mengilustrasikan keberadaan praktik akuntansi publik sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Praktik tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi antar warga, masyarakat, dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya terbentuk pemerintahan, organisasi sektor publik ini diklasifikasikan menjadi yang pertama, semangat kapitalisasi yaitu capitalistic spirit. Yang kedua, peristiwa politik dan ekonomi, economic and politics event. Yang ketiga, ada inovasi teknologi atau teknologi innovation. Selanjutnya ada skala dan cakupan organisasi sektor publik. Cakupan organisasi sektor publik di setiap kota membuktikan peranan organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Karakteristik organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang, masing-masing yang memiliki perbedaan kekuatan dan tanggung jawab. Contoh perbedaan tanggung jawabannya yaitu yang pertama ada aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam. Yang kedua, kondisi organisasi sektor publik amat mandiri atau lepas dari mekanisme bumi pasar. Yang ketiga, fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen. Yang keempat, dalam proses pertanggungjawaban berbagai variasi formal dan informal jaringan kerja berdampak secara langsung ke alur organisasi sektor publik. Fungsi pemerintahan dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi ini adalah fungsi pemerintahan untuk menyediakan pelayanan dan barang-barang kebutuhan masyarakat umum secara bersama-sama dengan adil dan merasa tidak membedakan antara orang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan proporsional demi terwujudnya pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintahan untuk mengatur semua variabel ekonomi makro sehingga dapat mencapai stabilitas ekonomi secara maksimal. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai akuntansi sektor publik atau karakteristik sektor publik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.